Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Pak Wagub DKI Jakarta. Bang Riza, tadi pertanyaan saya, jika nanti memasuki jalur zonasi, artinya benar-benar efektif dari wilayah atau seperti yang dikeluhkan ibu-ibu, ada kriteria umur yang dimasukkan juga dalam situ? Jadi sekali lagi ya, sudah diatur pembagiannya ya. Jadi 25% pendekatannya afirmasi untuk SMP dan SMA, 40% zonasi dan 30% prestasi ya, 5% yang pindah tugas orang tua. Jadi jalur prestasi itu diberi kesempatan 30%. Afirmasi itu memang perlu ada keberpihakan kita pada masyarakat yang tidak mampu dan lain-lain, itu sebanyak 25%, dan pendekatan zonasi itu 40%. Nah, pendekatan zonasi itu adalah berdasarkan tempat tinggal yang dekat dengan sekolah. Apabila sama, baru menggunakan pendekatan usia. Jadi sekali lagi, bukan menggunakan pendekatan usia sebagai patokan utama, tapi tetap menggunakan pendekatan zonasi atau kedekatan orang siswa tinggal antara sekolah dengan rumahnya atau rumah dengan sekolahnya. Tapi kalau sama, baru menggunakan pendekatan usia ya. Oke, itu Bang Riza, sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Ya, artinya jika nanti situasinya atau dan ayat 2 kasusnya ada yang mendaftar sama-sama rumahnya berdekatan tapi yang satu lebih tua, jadi yang lebih tua diutamakan. Ya memang kan pada akhirnya harus memilih, itu kan. Kalau ada yang sama kan tidak bisa diambil dua-duanya. Jadi harus memilih. Ketika disama, pendekatannya apa? Apakah kita mau pendekatan gender antara laki-laki perempuan atau pendekatan lainnya? Nah, Permendikbud telah mengatur apabila sama jaraknya baru menggunakan pendekatan usia. Jadi saya kira kebijakan pemerintah pusat, Permendikbud sudah dikaji, dipelajari dengan seksama. Memang harus ada pendekatan lain ketika sudah sama, begitu jaraknya sama. Bang Riza, pertimbangannya apa? Kenapa seleksi terakhir itu adalah dari faktor usia? Pertimbangannya apa? Jadi begini, jangan dianggap tidak ada pendekatan prestasi ya. Pendekatan prestasi itu ada ya sebesar 30%. Kemudian juga ada pendekatan afirmasi sebanyak 25%. Kemudian yang jauh, pendekatan orang tua yang jauh tinggalnya juga ada ya, dari luar Jakarta itu 5%. Jadi sekali lagi, pendekatan zonasi itu sebanyak 40%. Kenapa? Kita memang harus membagi ya, pendekatan zonasi sudah lama menjadi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, dan apabila sama baru usia. Sementara memang banyak orang tua yang belum memahami, mengerti, seolah-olah pendekatan utama adalah pendekatan usia. Bukan, tetap pendekatan yang utama adalah pendekatan zonasi atau kedekatan antara rumah dengan sekolah. Dan apabila sama, baru kita harus memilih, yaitu baru menggunakan pendekatan usia. Sekali lagi, pendidikan yang disiapkan oleh negara, oleh pemerintah itu harus sama, memberikan kesetaraan, kesempatan yang sama bagi semua ya, terutama bagi saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tidak mampu selama ini, tidak memiliki kemampuan untuk ikut bimbingan, untuk les, bahkan setelah pulang sekolah mungkin dia harus berjualan, membantu orang tua. Nah, itu harus menjadi perhatian kita. Kemudian sekolah juga nanti, seluruh sekolah di Jakarta memiliki kesempatan yang sama. Orang-orang yang berprestasi akan tersebar di semua sekolah, dan ini akan memotivasi sekolah semuanya menjadi sekolah unggulan yang terbaik di kota Jakarta ini. Baik, Bang Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga ini bisa sedikit menjelaskan kepada para orang tua siswa yang saat ini mungkin sedang gelisah begitu ya. Terima kasih Bang Riza. Terima kasih Bang Riza. Saya ingin mengkonfirmasinya ke Ibu Retno. Bu Retno, kalau kita melihat kasusnya seperti ini, apakah memang ini kekhawatiran yang memang perlu diperhatikan, atau sebenarnya ini salah paham saja orang tua murid menanggapi aturan baru ini? Iya, menurut saya ya, ada permasalahan pada sosialisasi yang mungkin tidak sampai ya pada level masyarakat secara umum. Jadi mungkin era pandemi sehingga tidak ada kemudian tatap muka, kemudian tanya jawab gitu, tapi semuanya dilakukan dengan cara daring dan dilakukan dengan cara-cara yaitu menyebarkan infografis kepada masyarakat. Nah, barangkali ini memang ketidaktahuan saja. Karena menurut saya gini, orang di media sosial nih yang paling rame ya, tapi sebenarnya
sebenarnya faktor usia kenapa tadi ya kok dipergunakan dalam Permendikbud. Jadi perlu diketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta yang saat ini misalnya disalahkan, sebenarnya tidak salah karena mereka sebenarnya menetapkan atau melakukan semua ini atas dasar Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Nah, di Permendikbud itu solusinya memang diatur pada pasal 25. Lalu kebijakan zonasi ini bukan yang pertama, ini udah tahun keempat. Nah, pemerintah dulu ada masyarakat ya tahun lalu, masyarakat di Surabaya melakukan gugatan judicial review terhadap kebijakan ini. Hasilnya bagaimana? Mahkamah Agung memenangkan pemerintah karena menurut Mahkamah Agung ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sidiknas dan memang sudah sesuai dengan konstitusi kita, yaitu pasal 31 soal hak atas pendidikan. Nah, terkait ini saya rasa ini kan soal daya tampung sebenarnya. Jadi kalau daya tampungnya cukup, ya nggak perlu ada seleksi umur bisa nggak dipakai bahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa anak saya sudah kerja sudah belajar siang dan malam, nilainya rata-rata 9 bisa kesingkir sama yang tua, saya rasa tidak kalau dia memilih jalur prestasi. Jalur prestasi itu udah nggak ngelihat umur, udah nggak ngelihat zona loh. Jadi silahkan aja didaftarkan di sana. Tapi kan jalur prestasinya hanya 20%. Enggak, 30 ya, 30%. Hanya 25% itu kompetensi akademiknya, tapi 5%-nya adalah non akademik. Tapi sebenarnya kalau kita bicara teori ya, teorinya Gardner misalnya, itu kan kecerdasan manusia itu ada 8 dan bukan satu-satunya kecerdasan akademik. Nah, ini sebenarnya nanti kita juga akan membahas mengenai tadi kalau jalur zonasi itu kenapa pertimbangannya ketika ada alamat yang sama itu usia, kenapa tidak misalkan nilai atau apa yang lainnya begitu ya. Kami juga akan mengundang Anda para orang tua yang ingin menyampaikan keluh kesahnya ataupun bertanya ya dalam nomor telepon 4610332. Usai jeda.